millefeuille of roasted hazelnut from Piemonte with a hazelnut cream. Okay. Here the challenge, the difficulty will be to make sure you cook the filo pastry and you don't burn it. Right? Make sure you roast or toast the hazelnut in the oven and you don't burn it. Beside that, it's a simple dish to build up in layer. Okay? Yes, chef. Any question? Good. I wish you good luck. Thank you, chef. Grazie. Kita dapat kesempatan untuk mencoba makannya dulu sebelum kita buat. Dan kita coba dari appetizer, main course, dessert, semuanya enak, semua rasanya on point. Cuman emang agak di sisi lebih light rasanya. Aku coba masakan dari Chef Claudio, gila semuanya rasanya enak banget, apalagi dessertnya. Yang aku rasain dari dessertnya itu tuh adalah ada hazelnutnya, ada luce de leche-nya, abis itu juga ada harum dari butternya. Sebelum kita mulai cooking, kita udah icip-icip makanannya Chef Claudio dan di situ memang very classic Italian dish. Paling susah menurut aku di bagian pastanya dan juga dessertnya karena dessertnya ini agak sedikit berlayer-layer dan kita harus buat pasta from scratch. Alright. Over to the red team. Captain, you ready? I'm so ready, chef. Alright, perfect. Let's go with the appetizer. Venice crab salad. Venice is in Venice we use a lot of crab. Okay, I worked there in the past. The flavor here is very simple. It's lemon olive oil. Wow. Lemon vinaigrette. Lemon vinaigrette, lemon olive oil flavor. The challenge is you will have to clean crabs and make sure no shell. Your guests don't want to find any shell in it. Okay, chef. Okay? Yes, chef. For the second course, you have the ravioli. Ravioli are with spinach and mushrooms. It's a melted cooked butter with some herbs. Okay? The challenge here is to make sure that your ravioli is cooked when you pinch the double side, right? That means that it's cooked through, that is not raw. Okay? And the last course is the tiramisu. Seems easy to do, but the balance of the flavor is very important. A good coffee, soaking the biscuit in the coffee, not too wet, so it will not run out the water, okay, and will not sip. You want it to stand. Also, the timing, fairly quick timing, very important. If you want it to stand, make sure that you decide which one need to be done first and be put in the refrigerator. Heard that, chef. Okay? Yeah. Heard that, chef. Any question? Please try. Okay. Aku melihat secara detail menu appetizer-nya, setiap kondimen-kondimen yang ada di dalam piring, dan bakal aku eksekusi secara baik. Untuk ravioli ini sebenarnya cukup simple karena dia itu isinya cuma spinach dan juga mushroom, tapi sausnya itu adalah brown butter. Jadi rasanya itu benar-benar kompleks. Gue ngecek filling raviolinya itu untuk make sure seberapa banyak proporsionalnya itu dan juga apa aja isi dari raviolinya biar kita nggak ada miss-nya sama sekali. Aku tuh bingung ya, ini kalau dicicipin kayak ada rasa pahitnya, ada rasa manisnya, tapi kalau disendok semuanya all together, itu rasanya kayak pas gitu loh. Bisa nggak ya aku bikinnya? Ini sih benar-benar klasik tiramisu. Cuman yang aku makan ini ada beberapa tekstur yang unik di dalamnya, kayak crunchy-crunchy gitu. Dari appetizer, main course, sama dessert, aku paling jatuh cinta sama appetizernya. Mantep, Paul. Okay, so now you try the menu, you try the dishes. Yes, How is it? Very good. Very good. All right, very good then. Delicious. Then I wish you all the best and good luck. Thank you, Okay? chef. Grazie mille. Prego. Grazie.
yakin banget sih sama tim biru karena kali ini kita punya Kogyo dan juga punya Mario. Mereka kan emang Italiano. Aku pengen banget tim biru menang karena aku pengen banget dapat rewardnya. Karena kita semua itu perlu healing di sini. Pokoknya hari ini benar-benar semangat. Semoga tim merah kali ini bisa menang. 12 kontestan dibagi menjadi 2 tim untuk menyajikan hidangan kepada para tamu Supercar Club. Gue percayain untuk station appetizer itu Fahmi dan Ana karena mereka kerjanya itu bagus juga dan juga cekatan. Untuk dessertnya itu Syahril dan juga Ami karena mereka kerjanya cepet banget dan Ami jago di dessert. Jadi gue tahu dia pasti bakal nggandeng si Syahril. Untuk pastanya sendiri itu yang turun tangan gue sama Sen. Sebagai kapten, aku mendelegasikan tugas-tugas kepada member-member di tim biru ini secara even. Karena kita ada 6 orang dan course kita ada 3, maka dari itu setiap course itu dihandle 2 orang. Sekarang gue mau lu cek dulu itu apa semua peralatan yang bakal kita pakai. Cek dulu. Yuk kita mulai sekarang yuk. Ya. Sebelum mereka memasak, mereka memeriksa semua peralatan yang akan mereka pakai. Di challenge offset kedua ini, aku harus memastikan bench tim aku aman. Hal yang aku lakukan adalah dengan memastikan gas LPG di bench aku terpasang dengan benar. Untung aja nih, tabung gas LPG kita menggunakan Bright Gas yang memiliki fitur pengamanan ganda untuk meminimalisir terjadinya kebocoran gas LPG. Aku percaya banget deh keamanan kita terjaga selama memasak di Offset Challenge kali ini. Dan aku yakin tim aku pasti menang. Masak pertama kali di Pak Hayat Jakarta, saya sangat excited sekali jadi merasa seperti chefnya Pak Hayat nih. Ayo, meskipun aku memberatkan tim ini, tapi aku harus berusaha. Berusaha biar tidak cuci piring di tim ini. Oh, hari ini tugas aku di tim biru adalah membuat dessert bersama Koromi. Untuk di station dessert kan itu udah tugasnya aku sama Una. Jadi di sini kita make sure kita nggak bakal ninggalin satu sama lain. Ayo santai kerjanya ya, jangan panik ya. Iya bos. Percaya ya. Siap bos. Pokoknya kalau ada salah satu yang nemuin problem harus laporan ke gue karena di situ gue pasti akan ngebantu dan akan ngirim orang untuk ngebantu di situ. Aduh, talenannya mana sih? Aku butuh nih buat ngeeksekusi crepnya itu loh. Ternyata nggak perlu guys, langsung aja aku petelin di mangkoknya aja. Tugas dari tim challenge kali ini aku membuat saus serta mengolah eggplant. Karena saus ini berbahan dasar utama tomat, jadi aku langsung cepat-cepat mengambil tomat dan mengukur semua sesuai dengan takarannya. Oke. It's okay. Karena aku dan Gio in charge di pasta, jadi aku pastikan lagi ke Gio ini pakai tomat kecil lagi atau enggak. Jadi karena setiap tomat itu ada flavornya masing-masing. Dan semakin banyak kita pakai macam tomat, flavornya makin kompleks dan itu jadi makin enak. Sen, boleh tuh Sen proses ke ini dulu Sen, isi-isiannya. Aku dapat tugas sama Ami bikin tiramisu nih. Meskipun aku belum pernah bikin, tapi masih ada Ami. Aku manut ambil Ami. Hal pertama yang tak lakuin itu disuruh mecahin telur dan misahin kuning telur dan putih telurnya. Yang dipakai kuning telur tak tambahin gula. Terus di balon whisk bentar aja. Syahril bagi telur 2 Ril. Dua. Oke. Enggak 2 butir, maksudnya bagi 2. Gua butuh 750 gram telur. Setelah dicek ternyata telurnya itu harus dibagi 2. 1 batch untuk pasta dan 1 batch untuk tiramisunya. Aku bilang ini aku perlu benar-benar pelan-pelan dan hati-hati soalnya aku takutnya ada cangkangnya di sininya. Parah, aku tuh hati-hati banget, detail banget. Aku liatin satu persatu supaya nggak ada cangkangnya di krepku. Karena kita harus bake filo pastry itu banyak banget, jadi kita harus ngakuin itu pertama kali. Filo pastry itu tipis banget, jadi ngambilnya itu susah banget, gampang robek. Ala-ala ekstra ya, jangan ngepres banget. Oh, gimana nih ovennya? Satu-satu. Lihat cling wrap.
Di awal aku sama Koromi decide buat nge-bake 1 lembar 1. Jadi setelah matang baru kita potong. Ternyata itu salah. Kita coba potong, pecah semua dan akhirnya kita potong dulu baru kita bake. Semuanya udah beres, timbang-timbangan udah beres. Aku langsung siap-siapin buat bikin kopi, buat ngebasahin si lady fingernya. Mario, kamu tuh captain. Captain itu harusnya nggak terlalu banyak mengerjakan hal-hal. Suruh aku aja jalan-jalan nggak apa-apa. Kamu supervise yang lain. Angie, thank you banget for your assist. Itu sangat membantu banget. Apalagi kinerjaku selain jadi head di appetizer, aku juga harus supervise yang lainnya. Thank you, Angie. Sen, tolong siapin air panas, Sen, kalau boleh, Sen. Kamu mau apa yang gituin kamu ini nggak? Sini, boleh. Bagai taman tak berguna. Biar ini bersih. Jangan apa, Bu? Ini bersih ya? Sen, tolong siapin air panas, Sen, kalau boleh, Sen. Kamu mau apa yang gituin kamu ini nggak? Sini, boleh. Bagai taman tak berguna. Biar ini bersih. Jangan apa, Bu? Ini bersih ya? Si Fahmi pinter juga ya ternyata, nge-eksekusi crepe-nya cuma pakai rolling pin doang. Tapi itu bahaya nggak sih? Too much risky gitu loh. Takutnya kan nanti cangkangnya masih ada. Aku seneng banget bisa masak pakai chef jacket karena ini pertama kali aku masak pakai chef jacket di MasterChef Indonesia ini. Apalagi masaknya tuh di hotel bintang 6 Park Hyatt. Seneng banget, bangga banget. Yang aku mau itu warna filonya ini bener-bener golden brown. Jadi dia nggak kegosongan, biar rasanya itu nggak kepahitan juga. Sebagai kapten termuda yang pernah terpilih di MasterChef Indonesia, aku merasa bangga banget sama diri aku sendiri. Walaupun itu mungkin bukan keputusan aku untuk menjadi kapten. It's an honor sih. Aku belum pernah jadi captain sebelumnya dan aku pengen banget nge-lead satu tim dan menang. So ya semoga ini adalah sebuah kesempatan untuk menjadi tim pemenang. Bagian tugasnya oke banget. Aku udah milihin hidangannya. Jadi Una ada di dessert sama Romi, Gio sama Cewina di pasta, aku dengan appetizer. Perasaan masak di tim biru lagi nggak